Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Ya, alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan belajar tentang menyimpulkan informasi cerita inspiratif. Ini pembelajaran hari ini melanjutkan pembelajaran kemarin ya. Kalau kemarin kita mengidentifikasi, lalu pada pembelajaran hari ini, pagi hari ini, kita akan menyimpulkan informasi cerita inspiratif. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, silakan kalian berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar pembelajaran pada hari ini dapat dengan mudah kalian pahami dan semoga dapat bermanfaat di kehidupan kalian sehari-hari. Baik, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Doa selesai. Baik, kita masuk ke menyimpulkan informasi cerita inspiratif. Nah, sebelum masuk ke menyimpulkan, Bapak juga akan sedikit memberikan gambaran terkait struktur dari cerita inspiratif. Ini juga kita akan pelajari di pertemuan depan ya, namun akan sedikit menyinggung tentang ini ya, tentang strukturnya. Jadi struktur cerita inspiratif itu ada 5, yaitu yaitu ada orientasi, kemudian yang kedua perumitan peristiwa, yang ketiga komplikasi, keempat resolusi, dan yang kelima kode. Orientasi itu adalah pengantar cerita atau pengenalan cerita. Jadi sebelum masuk ke dalam intinya itu pasti ada awalan ataupun pendahuluan dari sebuah cerita. Yang kedua yaitu perumitan peristiwa, yaitu kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita. Nah, ini sudah mulai muncul sedikit konflik sedikit-sedikit. Nah, ini yang mengantarkan menuju ke puncak dari konflik atau puncak dari masalah. Nah, yang ketiga yaitu komplikasi, bukan penyakit ya. Ini istilah saja. Komplikasi yaitu puncak atau inti cerita, tempat kisah yang menjadi inspirasi. Ini puncak-puncaknya masalah dan ini muncul banyak problematika di sana ataupun permasalahan di sana. Kemudian yang keempat yaitu resolusi, yaitu peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Nah, ini sudah mulai turun kurvanya. Jadi kalau komplikasi itu sudah sampai puncak, nah kalau resolusi sudah perjalanan menuju ke landai ataupun menurun grafiknya. Jadi sudah mulai agak kendor. Nah, di sini tokoh mulai disadarkan tentang peristiwa kebaikan. Nah, yang terakhir yaitu kode, penutup cerita, berisi kesimpulan, kesimpulan dan pesan moral. Jadi di sini mulai ada pembelajaran di sini. Jadi pembelajaran itu bisa muncul di kode ini sih. Bisa muncul di kode. Nah, untuk menyimpulkan sebuah cerita inspiratif, tentunya kalian harus baca dulu. Baca seluruh cerita inspiratif itu dengan seksama, dengan cermat, teliti. Kemudian kalian bisa digambarkan, bisa dibayangkan kira-kira yang masuk orientasi mana, perumitan peristiwa mana, komplikasi mana, resolusi mana, kode mana. Biasanya pengantar ini bagian awal, paragraf awal. Seringnya bagian awal. Kemudian perumitan peristiwa, komplikasi, dan resolusi ini bagian tengah, dan kode ini terakhir. Nah, untuk menyimpulkan sebuah cerita inspiratif, bisa kalian perhatikan pada bagian akhir paragraf. Bisa juga terdapat di situ. Jika tidak ada, mungkin pesannya itu ataupun kesimpulannya itu tersirat. Jadi tidak ada di bagian akhir paragraf atau tidak ada di bagian kode. Tapi kalian menyimpulkan sendiri dari bacaan tentang cerita inspiratif tersebut. Jadi perlunya membaca itu sangat penting. Jadi bisa jadi
eee, kesimpulannya ataupun kesimpulannya itu bisa tidak muncul di bagian kode. Nah, itu perlunya jelinya kalian untuk menangkap apa kesimpulan atau garis besar dari cerita inspiratif. Sekarang kita perhatikan contoh cerita inspiratif. Kita baca sama-sama ya. Judulnya Bunga untuk Ibu. Kios bunga Pak Tono sedang kebanjiran pesanan. Ia sedang sibuk memindahkan ratusan karangan bunga ke atas mobil kolbaknya. Di tengah kesibukannya, seorang perempuan muda tiba-tiba menghampiri dan berkata, "Maaf Pak, kalau harga karangan bunga yang kecil itu berapa ya?" Pak Tono menghiraukannya. Pak Tono menghiraukannya untuk beberapa saat, kemudian menjawab, 50.000 Neng, jawabnya. "Maaf Pak, apakah ada yang 30.000 saja?" Kali ini Pak Tono menatap wajah perempuan itu dan tersadar tampaknya perempuan itu baru berumur belasan tahun dan mungkin baru menginjak bangku SMP. Hanya saja tinggi badannya sempat mengelabui Pak Tono. Penjual bunga itu lantas balik bertanya, "Untuk siapa bunganya, Dek?" "Bunganya boleh diambil dengan 30.000 saja," jawabnya sambil tersenyum. "Terima kasih Pak, untuk ibu saya." "Adek kesini jalan kaki. Pulangnya kemana?" "Ke arah Sukamulya Pak," jawab gadis itu. "Saya juga kebetulan menuju ke arah sana. Kalau mau sekalian, Bapak antar saja." Awalnya perempuan itu tampak ragu, namun akhirnya menerima tawaran dari Pak Tono. Pak Tono lantas berangkat bersama dengan perempuan muda yang membeli satu karangan bunga tersebut. "Adek nanti bilang saja berhentinya di mana ya?" "Iya Pak, sebentar lagi juga sampai." Tak lama dari kejauhan Pak Tono melihat kerumunan di dekat gapura pemakaman umum. "Innalillahi, sepertinya ada yang sedang dimakamkan, Dek," ucap Pak Tono sambil memelankan laju kendaraannya. Perempuan itu tidak menggubrisnya dan malah meminta Pak Tono untuk menghentikan mobilnya. Saya turun di depan Pak." Pak Tono kemudian menepikan mobilnya tepat di depan gapura pemakaman umum tersebut yang telah ia lihat dari kejauhan. Perempuan itu lalu turun dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Tono dengan senyum yang menutupi air matanya. Pak Tono terdiam sejenak sambil melihat perempuan itu memasuki pemakaman. Ia lantas memutarbalikkan mobilnya dan menancap gas sekencang-kencangnya. Ia sudah tidak mempedulikan pesanan bunga yang harus diantarkannya. Pikirannya hanya tertuju pada rumah orang tuanya yang berjarak cukup jauh dari kota itu. Sudah 2 tahun lebih Pak Tono belum sempat pulang untuk menjenguk ibunya. Melihat peristiwa tadi, ia sadar betapa beruntungnya bahwa ibunya masih diberikan kesehatan sehingga masih mampu menginjakan kakinya di dunia ini. Padahal perempuan, tapi ia tampak masih sangat muda dan kemungkinan besar ibunya pun meninggal di usia yang jauh lebih belia dibandingkan dengan orang tuanya. Orang tua Pak Tono. Terkadang apa yang kita miliki baru terasa ketika cerminan pahitnya berdiri di depan kita. Nah, kesimpulan dari cerita inspiratif Bunga untuk Ibu itu yaitu selalu bersyukurlah ketika masih mempunyai orang tua, ya enggak? Jangan sia-siakan waktu bersama, jangan sampai menyesal ketika semua sudah terjadi. Nah, ini juga pembelajaran buat kita semua ya. Jangan sampai kita membuat orang tua itu bersedih. Jangan sampai membuat orang tua nangis karena sampai kapanpun walaupun kita memberikan apapun yang orang tua mau, itu tidak mampu membayar apa yang sudah orang tua perbuat. Jadi luangkanlah waktu sedikit mungkin. Luangkan waktu untuk orang tua walaupun itu sedikit, untuk selalu menanyakan kabar orang tua. Karena apa? Misalkan orang tua sudah meninggal, kalian tidak bisa menanyakan kabar orang tua karena orang tua sudah meninggal. Jadi pesan ini juga untuk selalu menyayangi orang tua, kemudian jangan sampai kalian merepotkan orang tua karena kalian sudah merepotkan waktu dulu kecil, ya kan. Jadi jangan sampai membuat orang tua itu sedih ataupun marah. Itu jangan sampai. Ya, pembelajaran buat kita semua ya.
Oke, next. Kita lanjut ke teks cerita inspiratif yang kedua, yaitu dengan judul Penebang Kayu. Suatu ketika, seorang pemuda yang sangat kuat meminta pekerjaan kepada seorang saudagar kayu, dan ia mendapatkannya. Upah yang ditawarkan sesuai dengan keinginannya. Lokasi pekerjaannya pun dekat dengan rumahnya. Oleh karena itu, sang pemuda bertekad untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Akhirnya saudagar pun memberinya kampak untuk menunjukkan area tempat penebangannya. Hari pertama, penebang pohon membawa 21 batang pohon. Wah, hebat kamu, kuat sekali. Bisa membawa pulang kayu sebanyak ini dalam satu hari, kata saudagar kayu yang merupakan atasannya sekarang. Termotivasi oleh perkataan itu, sang pemuda menebang kayu dengan usaha yang lebih keras keesokan harinya. Tetapi, hari itu ia hanya bisa membawa 17 batang pohon. Hari ketiga, dia berusaha lebih keras lagi, tapi dia hanya membawa 10 pohon. Hari demi hari pohonnya semakin berkurang. Aku pasti telah kehilangan kekuatanku, pikir penebang kayu itu. Dia menghadap kepada saudagar kayu dan meminta maaf, mengatakan bahwa dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kapan terakhir kali kamu mengasah kampak yang kau gunakan? Tanya bos itu. Mempertajam. Saya tidak punya waktu untuk mengasah kampak saya. Saya sangat sibuk untuk mencoba menebang pohon. Terkadang, kerja keras saja tidaklah cukup untuk mencapai kesuksesan. Kita juga harus bekerja dengan cerdas. Pemuda itu sebetulnya memiliki potensi yang hebat untuk memotong kayu. Sayangnya ia tidak memiliki sikap yang tepat untuk dapat berhasil dalam tugas khusus ini. Melalui kerja keras dan sikap yang cerdas, tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Nah, kesimpulan dari cerita inspiratif yang kedua yaitu kerja keras saja tidak cukup, harus diimbangi dengan kerja cerdas. Ingat ya, ini juga pembelajaran buat kita, jadi kita nggak asal kerja keras saja. Misalkan ada tugas banyak, asal dikerjakan saja, enggak. Tapi kalian harus cerdas juga, jadi selain kalian mengerjakan dengan keras segala tugas, itu kalian harus juga pahami. Jadi kalian tugas juga terkumpul, kalian juga bisa paham betul ketika nanti ada ujian ataupun ada pertanyaan ataupun ada apa, itu dapat menjadi pembelajaran buat kita. Jadi nggak asal gerasa gerusuk, tapi harus dengan otak juga. Kekuatan perlu, fisik perlu, tapi otak juga wajib ada. Jadi nggak hanya mengandalkan kerja keras saja, otak juga harus dipakai seperti itu. Ya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini tentang menyimpulkan cerita inspiratif. Jadi ingat, kesimpulan itu maksud. Nah, garis besar dari sebuah cerita inspiratif itu apa? Nah, itu baru kesimpulan. Kesimpulan bisa berada di akhir, bisa juga berada tersirat, tidak secara langsung ada dalam teks, tapi kalian menyimpulkan sendiri. Ingat, kesimpulan itu garis besar ya. Maksudnya tentang apa? Seperti itu. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini diberikan kemanfaatan dan semoga kalian dapat memahami materi ini dengan baik. Mohon maaf apabila ada tutur kata maupun perilaku Bapak yang salah. Bapak mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.